Alkisah di sebuah daerah di Minahasa, Alkisah, hiduplah seorang kakek bersama dengan cucu laki-lakinya yang bernama Nondo. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil di tepi hutan lebat. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kakek pergi ke hutan mencari hasil hutan dan menjualnya ke pasar. Sementara Nondo hanya bisa membantu kakeknya memasak dan membersihkan rumah karena kakinya pincang. Kedua orang tua Nondo meninggal dunia ketika ia masih kecil. Saat itu Nondo diasuh oleh kakeknya hingga dewasa. Setiap hari Nondo selalu bersedih hati. Ia ingin sekali membantu kakeknya mencari kayu bakar di hutan. Tapi apa daya, kakinya tidak mampu berjalan jauh. Ia juga ingin sekali menyaksikan sendiri binatang-binatang yang hidup di hutan, sebagaimana yang sering diceritakan oleh kakeknya setiap selesai makan malam. Setiap kakeknya bercerita, Nondo selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia hanya bisa membayangkan seperti apakah binatang-binatang yang diceritakan kakeknya itu. Ia juga sering bermimpi bertemu dengan hewan-hewan itu. Bahkan ia kerap menirukan bunyi burung-burung yang diceritakan kakeknya. Pada suatu hari, seperti biasanya, sang kakek hendak pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Kakek hendak pergi mencari kayu bakar ya? Nondo ingin ikut, Kek. Nondo di rumah saja ya. Nondo bantu selesaikan pekerjaan rumah saja, ya, kata kakek. Tapi, Kek, Nondo ingin ikut ke hutan. Sekali ini saja. Boleh ya, Kek? Boleh ya. Ya, Kek. Oleh karena kasihan melihat Nondo, akhirnya kakeknya pun mengizinkannya. Tapi dia harus menyelesaikan pekerjaan rumahnya dulu. Dengan perasaan senang dan penuh semangat, Nondo segera membersihkan rumah dan memasak untuk makan siang sepulang dari hutan. Beberapa saat kemudian, Nondo telah selesai menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Rumah sudah bersih, makan siang sudah siap. Artinya pekerjaan rumahku hari ini sudah selesai. Kek, ayo kita berangkat. Berangkatlah mereka ke hutan. Sang kakek berjalan di depan, sedangkan Nondo mengikutinya dari belakang. Ketika memasuki hutan, wah, aku tertinggal lagi. Kek, tunggu. Tapi burung itu, lucunya, bulunya bagus. Wah, di situ ada lagi suaranya. Wah, bagusnya. Hewan apa itu? Larinya kencang sekali. Andai kakiku sehat, tidak pincang, dan aku pasti bisa mengejarnya. Bahkan ia kerap bermain-main dan menirukan suara binatang yang ditemuinya.
Oleh karena keasikan bermain-main dengan binatang itu, sehingga ia semakin jauh tertinggal oleh kakeknya. Awalnya, Nondo tidak menyadari jika ia semakin tertinggal jauh oleh kakeknya. Menjelang sore, ia baru tersadar jika ia ditinggal sendirian di tengah hutan. Loh, di mana kakek? Kakek! Kakek! Hari pun semakin gelap. Suasana hutan semakin menyeramkan dengan suara-suara binatang yang menakutkan. Kakek! Kakek di mana? Nando memanggil kakeknya sambil menangis. Beberapa kali Nando berteriak, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Ia mencoba mencari jalan pulang ke rumah. Tapi semakin jauh ia berjalan, semakin jauh ia masuk ke tengah hutan. Ia pun bertambah bingung dan tersesat di tengah hutan. Malam semakin larut, Nondo belum juga menemukan kakeknya. Ia pun semakin takut oleh suara-suara burung yang bersahut-sahutan. Lalu menangis dan berteriak sekeras-kerasnya agar suaranya didengar oleh kakeknya. Namun usahanya sia-sia karena tidak mendapat jawaban sama sekali. Sementara itu, Nondo, cucuku, kamu di mana? Nondo, ya ampun, kemana dia? Ia sangat mengkhawatirkan keadaan cucu kesayangannya itu. Beberapa kali pula kakek itu berteriak, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Akhirnya ia pun memutuskan untuk pulang. Atau Nondo sudah pulang lebih dulu ya? Semoga Nondo sudah di rumah sekarang. Namun, sesampainya di rumah, ia tidak menemukan cucunya. Pada pagi harinya, sang kakek kembali ke hutan untuk mencari cucunya. Hingga sore, ia berkeliling di tengah hutan itu sambil berteriak-teriak memanggil cucunya, tapi tidak juga menemukannya. Oleh karena merasa putus asa, akhirnya ia pun kembali ke rumah. Dalam perjalanan pulang, ia mendengar suara yang aneh. Mopo, mopo, mopo. Terdengar suara burung aneh. Mopo, mopo. Oleh karena penasaran, kakek segera mencari sumber suara aneh itu. Setelah berjalan beberapa langkah, ia pun menemukannya. Ternyata suara itu adalah suara seekor burung yang sedang hinggap di atas pohon. Kakek itu terus berjalan mendekati pohon untuk melihat burung itu lebih dekat. Burung apa itu? Bertahun-tahun aku berkeliling hutan ini, belum pernah aku melihat yang seperti itu. Sementara burung itu terbang dari satu cabang ke cabang yang lain sambil memperhatikan sang kakek dan mengeluarkan suara. Semula kakek Nondo tidak mengerti maksud suara itu. Namun setelah lama memperhatikan suara itu, ia pun menyadari jika burung itu memanggilnya opoku atau bisa disebut kakekku. Untuk lebih meyakinkan dirinya, ia kembali mengamati burung itu. Setelah ia amati, rupanya kaki burung itu pincang. Tiba-tiba kakek itu menangis karena teringat cucunya. Ia yakin bahwa burung itu adalah jelmaan cucunya Nondo.
Sesuai dengan suara yang dikeluarkan, maka burung itu diberi nama mopo. Hingga saat ini, burung mopo dapat ditemukan di daerah Minahasa, Sulawesi Utara.